Pada waktu itu, ketika hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, aku sedang berlayah-layah menonton televisi. Ketika lagu sorai-sorai berkumandang, cucuku mendekat kepadaku. Kek, apakah kita sudah merdeka? Apa? Apakah kita sudah merdeka? Siapa yang menyuruhmu menanyakan itu padaku? Tadi aku baca di koran, Kek. Cucuku sambil merogoh saku dan mengeluarkan serobek koran kepadaku. Dia menunjukkan kepadaku sebuah kepala berita. Aku langsung marah melihat berita itu. Media sekarang dagangannya itu loh, isinya cuma sensasi dan bukan fakta. Aku pun langsung melanjutkan percakapan dengan cucuku. Cucuku, duduk di sini sebentar. Aku ingin bicara. Iya, Kek. Cucuku, apa saja yang dikerjakan gurumu di sekolahan? Apakah dia tidak mengajarkanmu tentang sejarah Indonesia? Apakah dia tidak memberitahukanmu bahwa tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada jam 11:30 di Jalan Pegangsaan Timur, Bung Karno dan Bung Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan kita? Kurang lebih bunyinya begini. Proklamasi kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, dari proklamasi tersebut, artinya kita itu sudah merdeka. Jadi kita sudah merdeka ya, Kek? Ya jelaslah kita sudah merdeka. Tapi kalau kita sudah merdeka, kenapa kita masih miskin, Kek? Hampir saja tanganku ini ingin menampar mulut cucuku. Untung saja aku masih ingat kalau dia itu cucuku. Aku langsung melanjutkan percakapan dengan cucuku. Cucuku, kita ini sudah merdeka. Itu berarti kita ini sudah bebas untuk berbuat. Kita ini sudah bebas untuk berpikir, dan kita sudah bebas untuk menentukan nasib kita sendiri. Akan tetapi, kalau kamu itu lapar, miskin, kecewa, sakit, terpuruk, itu bukan urusan kemerdekaan. Akan tetapi,
Kalau kamu ingin menjadi kaya, ya kamu harus berusaha, kamu harus bekerja keras, kamu harus meraih kekayaanmu itu, meraih keberhasilanmu itu. Kamu tahu itu? Dan jika kamu mau jaya, kamu mau berhasil, kamu ya harus kerja keras. Tidak ada orang yang mau menyuapimu, apalagi mengasihimu. Akan tetapi, jika kamu itu tetap ulet, kamu berprestasi, kamu rajin, kamu pantang menyerah, aku yakin kamu bakal jadi nomor 1. Tapi sebaliknya, kalau kamu malas, kamu bodoh, kamu cepat menyerah, kamu gampang berputus asa, kamu doyan mengemis, kamu doyan meminta, kamu doyan protes, aku yakin kamu bakal jadi kere seumur hidupmu. Karena tapi sebentar, jangan potong dulu. Aku mau lanjutin bicara. Karena kemerdekaan sudah memberi kita sebuah kebebasan. Kita harus memanfaatkan kebebasan itu. Akan tetapi kita jangan semena-mena, mentang-mentang kita sudah merdeka, kamu bertindak semena-mena. Kamu bertindak seenak udahmu sendiri. Kamu yang kebablasan. Padahal sebentar, dengarkan dulu. Padahal kamu itu merdeka, sebenarnya kamu itu tidak merdeka. Karena kemerdekaanmu itu dibatasi oleh kemerdekaan saudara-saudaramu yang ada di lingkunganmu. Sehingga kemerdekaanmu itu sebenarnya tidak benar-benar merdeka. Sebentar, kamu ngerti tidak apa yang kakek omongin tadi? Ngerti tidak apa yang kakek omongin tadi? Tidak, kek. Nah, hanya orang-orang yang merdeka lah yang berani bilang tidak kapan saja dan di mana saja. Itulah orang yang merdeka. Di televisi, sang saka mulai dikerek ke tiang tertinggi. Aku jadi merinding. Aku terlempar ke masa revolusi. Jadi kita itu betul-betul merdeka ya? Cucuku, lihat itu. Sang saka sudah dikerek ke tiang tertinggi. Aku membayar ongkos. Aku turut membayar ongkos. Aku rela tertembak. Aku rela terpincang-pincang karena tertembak. Aku ikhlas akan hal itu. Bahkan sampai sekarang aku tidak menyesalinya. Jadi kita memang sudah betul-betul merdeka ya? Pada masa kemerdekaan
Aku letakkan senjata. Aku kembali ke sawah. Hidupku tenang. Sampai suatu ketika ada orang yang memfitnahku. Kami disergap. Aku diperkarakan. Aku dipenjarakan selama 4 tahun. Ketika di dalam penjara, aku akhirnya sadar bahwa sebenarnya orang yang memperkarakanku, orang yang memfitnahku, itulah yang pengkhianat. Itulah yang pengkhianat sebenarnya. Setelah aku keluar dari penjara, aku mencarinya ke kota. Aku mencari orang yang telah memfitnahku itu. Tapi ternyata sekarang dia sudah menjadi pejabat. Dia sudah menjadi pejabat yang dicintai oleh masyarakatnya. Ketika aku datang menemuinya, dia sudah menduga kedatanganku. Dia sudah menyuruh orang, mempersiapkan orang untuk membarangus-ku. Aku bukan pahlawan lagi. Aku hanya manusia biasa. Aku hanya manusia yang mencintai keluargaku. Aku lari. Aku berlari. Dan aku menghilang. Tapi kalau kita memang sudah merdeka, kenapa kakek menangis? Cucuku, kemerdekaanlah yang telah membuat kita bisa menangis kapan saja dan di mana saja. Kemerdekaan itulah yang menciptakan kebebasan untuk diri kita. Kebebasan itulah yang menyebabkan diri kita bisa menangis kapan saja dan di mana saja ketika kita memang ingin menangis. Sekian monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.